Ferdiansyah. Saya Raditya Wijaya. Saya Prima Dimas. Saya Nanda Putra. Saya Rahmat Arif Wicaksono. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membuat video tentang terkait teori termodinamika pada unit mini eskavator. Nah, ada 3 penilaian nih, Cang. Apa aja nih, Cang? 3 penilaiannya. Yang pertama itu ada di dalam cooling system, yang kedua itu ada di hydraulic system, dan yang ketiga itu ada di engine. Nah, tonton terus dan pantau terus ya video kita. Dadah. Coba perhatikan jalurnya. Logis banget kan? Panas itu ngikutin satu arah. Mulai dari sumbernya, yaitu mesin yang paling panas, lalu panasnya diambil sama si coolant, terus dibawa ke radiator, dan akhirnya dibuang ke udara luar yang suhunya paling dingin. Perjalanan satu arah yang super efisien. Semuanya berawal dari sini, di jantung mesinnya. Proses pembakaran bikin suhu di dalamnya meroket. Inilah sumber masalah kita. Anggap aja mesin ini kayak tungku api super panas yang harus kita jinakan, supaya nggak ngerusak dirinya sendiri. Nah, disinilah si coolant beraksi. Coba lihat, ini tugas utamanya. Bayangin aja, coolant ini kayak spons penyerap panas. Waktu dia masuk ke mesin, warnanya biru, artinya dingin. Pas dia ngalir di sekitar mesin, dia nyerap semua panasnya, dan pas keluar, warnanya jadi merah, artinya udah panas banget. Tapi coolant tadi kan nggak bisa jalan sendiri ya. Dia butuh jantung buat memompa dia keliling sistem. Nah, itulah tugasnya pompa air. Tanpa pompa ini, cairannya bakal diam aja, dan seluruh siklus bakal berhenti total. Jadi pompalah yang non-stop dorong coolant panas tadi buat pergi dari mesin menuju radiator. Dan sampailah kita di tahap pelepasan panas. Disinilah keajaibannya terjadi. Radiator ini ibarat tempat si coolant buat buang apas. Semua panas yang tadi dia bawa dilepaskan di sini ke udara luar. Proses ini dibantu sama kipas raksasa dan sirip-sirip tipisnya yang fungsinya mempercepat pelepasan panas itu. Kalau pompa air tadi itu jantungnya, nah termostat ini adalah otaknya. Dia ini pengontrol pintarnya. Kerjanya kayak gerbang otomatis. Gerbangnya cuma bakal kebuka dan ngebiarin coolant pergi ke radiator kalau mesinnya udah cukup panas. Tujuannya apa? Supaya mesin selalu ada di suhu kerja yang pas. Nggak kepanasan, tapi juga nggak kedinginan. Jadi kesimpulannya apa? Sistem pendingin ini jauh lebih dari sekedar urusan pipa dan cairan. Ini adalah penerapan hukum fisika yang brilian. Sebuah solusi elegan yang diam-diam kerja di belakang layar, tapi perannya vital banget. Berkat sistem inilah mesin-mesin raksasa itu bisa terus bekerja membangun dunia kita. Dan di sini saya dan teman saya akan menjelaskan hukum termodinamika yang berada pada sistem cooling di eskavator. Di sini saya akan menjelaskan hukum pertama dari sistem hukum pertama termodinamika yang berbunyi energi tidak dapat dihilangkan tetapi dapat berubah bentuk. Itu dalam sistem cooling eskavator, panas yang dihasilkan mesin tidak hilang tetapi hanya dipindahkan dari blok mesin ke coolant, kemudian dilepaskan oleh radiator ke udara. Energi ini berubah bentuk dari energi panas dalam blok mesin berubah menjadi energi panas yang tersebar di lingkungan. Dan selanjutnya teman saya akan menjelaskan dengan hukum termodinamika 2. Nah, pada hukum termodinamika 2 ini berbunyi panas selalu mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, pada eskavator, suhu mesin lebih panas dari coolant dan radiator itu lebih dingin daripada coolant. Karena itu, panas mengalir mengikuti gradien suhu. Radiator dan fan dibuat untuk menjaga perbedaan suhu agar proses pelepasan panas lebih cepat. Halo teman-teman, nah di bagian kali ini gua dan bersama teman gua nama siapa? Ya, perkenalkan nama gue Rahmat Arif Wicaksono. Dan gue sendiri Prima Ferdiansyah. Kali ini kita mau ngapain nih, Mo? Kali ini kita akan menjelaskan prinsip termodinamika pada unit engine eskavator. Nah, gimana teori pertama hukum termodinamika mungkin dijelaskan oleh teman saya, Rahmat. Hukum termodinamika pertama yaitu hukum kekekalan energi. Yang dimana energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya berubah bentuk. Pada engine mini eskavator ini, hukum ini terlihat jelas pada proses pembakaran pada bahan bakar diesel. Nah, energi kimia, contohnya energi kimia dari solar diubah menjadi energi panas karena pembakaran yang ada di dalamnya. Oke, selanjutnya
berubah lagi menjadi energi mekanik pada piston dan poros engkol dari crankshaft. Oke, contohnya ketika solar disemprotkan ke bahan bakar dan udara dikompres, terjadi pembakaran yang menaikkan tekanan dan temperatur. Tekanan inilah yang mendorong piston menghasilkan tenaga putar untuk menggerakkannya. Ya, yaitu dari pompa hidrolik, alternator, kipas radiator, dan seluruh sistem kerja ekskavator. Nah, tidak ada energi yang hilang begitu saja. Yang hilang itu berubah bentuk, misalkan jadi panas di mesin, panas pada gas buang atau gesekan yang ada di dalamnya. Nah, lanjut ya teman-teman di hukum termodinamika yang kedua, yaitu panas mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur rendah dan tidak ada mesin panas yang 100% itu efisien. Nah, aliran panas itu terkait dengan gas hasil pembakaran yang sangat panas. Nah, pindah ke bagian mesin yang lebih dingin kan. Karena itu mesin butuh sistem pendingin atau coolant agar temperaturnya terkontrol. Tidak ada engine yang 100% efisien. Nah, di engine eskavator ini sebagian energi hilang jadi panas di radiator dan sebagian hilang di knalpot. Terus makanya efisiensi engine diesel mini eskavator umumnya hanya sekitar 30-40%. Ini semua adalah bukti nyata hukum termodinamika kedua bekerja. 3. Hukum termodinamika ketiga yaitu saat temperatur mendekati nol absolut, entropi sebuah sistem mendekati konstan atau di minimum. Hubungan dengan engine ini eskavator, walaupun engine tidak mendekati bekerja no absolut, hukum ini menjelaskan bahwa material engine akan semakin kaku dan kehilangan sifat elastisnya pada temperatur yang sangat rendah. Karena itu pada unit yang dipakai di daerah dingin, misalnya proyek outdoor bersalju, kita engine butuh pemanasan awal seperti glow plug. Intinya hukum ketiga membantu memahami mengapa suhu kerja engine harus tetap stabil. Nah, kesimpulannya nih, hukum termodinamika tuh sangat berperan penting pada engine mini eskavator. Hukum pertama menjelaskan konversi energi, hukum kedua menjelaskan kenapa mesin butuh pendinginan, dan hukum ketiga menjelaskan pentingnya menjaga suhu kerja engine mini eskavator. Nah, Oke, jadi dari mana semua kekuatan ini datangnya? Semuanya itu berawal dari satu hal, bahan bakar. Yuk kita ikutin alirannya satu persatu. Nah, rantai energi ini kuncinya. Coba deh bayangin, energi kimia dari solar kan dibakar buat jadi panas. Panas ini, boom, dorong piston, jadilah gerak mekanis. Gerakan ini nih yang muter pompa hidrolik dan ngasih tekanan yang gila-gilaan ke oli. Dan oli bertekanan super tinggi inilah yang jadi ototnya buat gerakin silinder dan ngerjain semua kerjaan berat itu. Nah, disinilah keajaiban sesungguhnya terjadi. Gimana ceritanya putaran mesin bisa jadi kekuatan angkat yang masif gitu? Rahasianya? Ya sistem hidrolik. Anggap aja ini jantung sama ototnya si monster baja. Cara kerjanya sebenarnya simpel loh. Jadi gini, mesin muter pompa buat nekan oli. Terus, si operator cuma dengan sentuhan ringan di joysticknya, itu ngarahin aliran oli yang tekanannya tinggi banget nih. Oli inilah yang kemudian dorong piston di dalam silinder dan voila! Jadilah gerakan super kuat yang kita lihat di lengan sama bucket ekskavator. Keren kan? Gerakan kecil doang bisa jadi tenaga raksasa. Tapi tunggu dulu. Ini bukan cuma soal mesin dan oli loh. Di balik semua ini, ada hukum fisika fundamental yang lagi bekerja. Betul, hukum alam semesta yang sama itu lagi ngatur kekuatan si ekskavator ini. Kita mulai dari yang pertama ya, hukum termodinamika pertama atau sering disebut juga hukum kekekalan energi. Intinya tuh gampang banget, energi itu nggak bisa diciptain, nggak bisa juga dimusnahin. Energi dari solar itu, ya nggak pernah hilang, dia cuma ganti wujud aja. Nah, artinya gini, setiap tetes energi dalam bahan bakar itu ada hitung-hitungannya. Sebagian besar emang jadi tenaga buat gali, tapi selalu ada sisanya. Dan sisa yang nggak bisa dihindari ini keluar dalam bentuk apa coba? Panas. Nah, ini nyambung nih ke hukum termodinamika kedua. Simpelnya, hukum ini bilang nggak ada satupun proses di dunia ini yang efisiennya 100%. Titik! Setiap kali energi diubah, misalnya dari panas ke gerak, itu pasti ada pajaknya yang harus dibayar. Dan pajak itu ya energi yang kebuang jadi panas. Dan angkanya ini lumayan gede loh. Coba bayangin, sekitar 30% dari semua energi bahan bakar itu hilang gitu aja jadi panas.
Ini terjadi karena ya ada gesekan antar komponen, terus butuh tenaga juga buat dorong oli yang kental itu ngelewatin selang-selang sempit. Artinya apa? Cuma sekitar 70% energi yang benar-benar dipakai buat kerja. Itulah harga yang harus dibayar dari sebuah konversi energi. Terus, semua panas yang kebuang tadi tuh kan harus dibuang ke suatu tempat kan? Nah, disinilah radiator sama pendingin oli jadi penting banget. Tanpa mereka, mesin bisa-bisa meleleh kepanasan. Jadi bisa dibilang, sistem pendingin ini tuh pahlawan tanpa tanda jasanya si excavator. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan hukum termodinamika terhadap unit ekskavator. Itu saya akan menjelaskan tentang hidrolik sistem terhadap hubungan hukum termodinamika. Yang pertama itu kan ada hukum ke-0 termodinamika, yang artinya kesetimbangan termal. Nah, jika dua benda berada dalam kesetimbangan termal dengan benda ketiga, maka keduanya memiliki suhu yang sama. Nah, penerapan pada ekskavator itu sendiri atau suhu pada mesin, radiator, dan alat hidrolik itu bekerja untuk mendeteksi kesetimbangan temperatur dengan pengukuran ini sistem pendingin dapat menjaga suhu kerja mesin tetap stabil sehingga komponen-komponen yang ada di sistem hidrolik itu tidak terjadi overheat. Selanjutnya hukum ke-1 termodinamika, kekekalan energi. Bunyinya hukum ke-1 termodinamika ini energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat diubah bentuknya saja. Penerapannya pada unit ekskavator itu sendiri, energi kimia dari bahan bakar itu diubah menjadi energi panas melalui pembakaran di engine, kemudian menjadi energi mekanik pada piston, terus dilanjutkan pada silinder-silinder, silinder boom, bucket, dan arm. Terus memutar pompa hidrolik, menghasilkan energi fluida yang bertekanan atau berpressure dikerahkan menjadi energi mekanik kepada boom, arm, dan bucket untuk mengangkat beban atau operasi. Nah, sebagian energi hilang sebagai panas pada mesin, oli, radiator, dan gesekan sistem. Selanjutnya proses termodinamika dalam ekskavator. Tekanan tap atau isobarik terjadi saat fluida hidrolik mengalir stabil dalam sistem pendingin atau cooling system atau tangki dengan tekanan relatif konstan. Selanjutnya suhu hampir tetap atau isotermik. Pada radiator atau oil cooler, panas dilepaskan sehingga temperatur fluida relatif stabil meskipun terjadi perpindahan energi. Tanpa pertukaran panas atau adiabatik terjadi saat fluida dikompresi cepat di pompa atau aktuator hidrolik sehingga suhu temperatur naik. Akibatnya kerja mekanik tanpa sempat membuang panas dari panas engine itu sendiri. Oke, saya akan lanjut di hukum kedua termodinamika pada hidrolik. Tidak semua energi panas dapat diubah menjadi tidak berguna. Lalu ada energi terbuang sebagai panas ke lingkungan. Yaitu rumus efisiensinya N plus sama dengan W atau Q masuk. Penerapan pada ekskavator karena adanya gesekan mesin, resistensi fluida, dan pelepasan panas. Efisiensi sistem tidak pernah 100%. Entropi sistem cenderung meningkat, ditandai dengan panas terbuang ke radiator dan lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, sistem pendinginan sangat penting untuk menjaga performa serta mencegah kehausan komponen. Itu lanjut ke kesimpulan prinsip termodinamika pada ekskavator. Hukum 0 menjaga kestabilan suhu kerja mesin. Hukum 1 itu menjelaskan perubahan energi dari bahan bakar menjadi kerja hidrolik. Proses termodinamika terjadi pada aliran fluida dan pendinginan. Hukum kedua yaitu menunjukkan keterbatasan efisiensi karena selalu ada panas yang terbuang. Kemudian itu prinsip-prinsip ini memastikan ekskavator dapat bekerja secara efektif, aman, dan efisiensi dalam operasi alat berat.